Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan ya materi faidah Durusul Al-Arabiyah jilid 1. Kita untuk kesempatan kali ini yaitu pelajaran 6 bagian ketiga. Ya, jadi ini masih di pelajaran yang keenam. Pada bagian yang ketiga ini kita melanjutkan faidah-faidah yang ada di buku Durusulullah. Yang B tentang mubtada dan khobar. Ya, karena pada jilid 6 ini kita sudah mulai dikenalkan mubtada khobar ya. Apabila kita menjumpai sebuah jumlah atau kalimat dan kalimat tersebut diawali dengan isim dan setelahnya juga berupa isim yang menjadi penyempurna dari kalimat tersebut, maka ketahuilah bahwa kalimat tersebut namanya jumlah ismiyah. Dan pada jumlah ismiyah, jumlatun ismiyatun, ada dua rukun yang selalu ada padanya, yaitu mubtada dan khobar. Ya, sehingga kesimpulannya apa? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang di dalamnya terdapat mubtada dan khobar. Mubtada letaknya di awal, sedangkan khobar letaknya setelah mubtada. Ya, kita ulangi bahwasanya kita dikenalkan dengan jumlah ismiyah yang lebih menyeluruh. Pengertian dari jumlah ismiyah, sebuah jumlah yang di dalamnya ada mubtada dan khobar. Dan secara umum yang namanya mubtada itu di depan dan khobar setelahnya. Ya, kita ambil 4 contoh. Ya, silakan diperhatikan 4 contoh ini. Al-masjidu ba'idun. Masjid itu jauh. Al-madrasatu ba'idatun. Sekolah itu jauh. Hada anfun. Ini adalah hidung. Hadihi udhunun. Ini adalah telinga. Ya, perhatikan penjelasan berikut ini dari 4 contoh yang ada di atas. Pada 4 kalimat di atas, ya, yang merupakan mubtadanya adalah kata yang pertama, yaitu al-masjidu, al-madrasatu, hadza, dan hadhihi. Yang intinya yang depan ya, itulah mubtadanya. Al-masjidu ba'idun berarti al-masjidu mubtada. Al-madrasatu ba'idatun, al-madrasatunya mubtada. Hadza anfun, hadanya mubtada. Hadhihi utunun, hadhihinya mubtada. Sedangkan yang merupakan khobarnya adalah kata yang kedua, yaitu ba'idun, ba'idatun, anfun, udunun. Ya, silakan dicermati terlebih dahulu bahwa pada 4 kalimat ini yang bagian atau kata yang pertama semuanya pada 4 kalimat ini dia sebagai mubtada, kemudian kata yang keduanya pada 4 kalimat ini dia sebagai khobar. Kemudian poin yang kedua masih tentang mubtada dan khobar. Ya, jadi ada kaidah, kaidahnya gampang ini ya. Apabila mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya juga mudzakkar. Baik. Seperti pada contoh nomor 1, al-masjidu, mubtadanya mudzakkar, lafadz al-masjidu. Maka khobarnya ya juga mudzakkar, ba'idun gitu. Itu poin yang kedua ya, kaidah yang kedua tentang mubtada khobar. Apabila mubtadanya mudzakkar, khobarnya pasti mudzakkar. Sebaliknya, yang ketiga, apabila mubtadanya muannas, maka khobarnya juga harus muannas.
Ya, seperti pada contoh nomor 2, misal al-madrasatu ba'idatun. Mubtadanya mu'annas al-madrasatu. Alasannya mu'annas dia berakhiran dengan ta marbutoh. Maka khobarnya juga dimu'annaskan. Cara mu'annaskan itu gampang. Tinggal tambahkan ta marbutoh. Ba'idun menjadi ba'idatun. Qoribun, qoribatun. Ya. Kabirun, kabiratun. Soghirun, soghiratun. Itu tinggal tambahkan ta marbutoh ya. Jadi apabila mubtadanya mu'annas, maka khobarnya juga harus mu'annas. Adapun isim mu'annas sudah diterangkan ya pada pelajaran sebelumnya. Kemudian apabila khobarnya mudzakkar dan mubtadanya berupa isim isyarah ya, maka kata tunjuk ya, kata tunjuk ya, apa namanya? Mubtadanya berupa isim isyarah, khobarnya berupa isim mudzakkar. Maka mubtadanya juga harus menggunakan isim isyarah yang untuk mudzakkar. Contoh seperti anfun itu terhitung mudzakkar karena anfun atau hidung dia adalah anggota badan yang tidak berpasangan, dihukumi mudzakkar. Karena anfun mudzakkar, kata tunjuknya isim isyarahnya pakai mudzakkar hada anfun. Ya, gunakan yang mudzakkar hada anfun. Nggak boleh hadhihi anfun, nggak boleh. Ya. Kemudian kebalikannya, apabila khobarnya mu'annas dan mubtadanya berupa isim isyarah atau kata tunjuk, maka mubtadanya juga harus menggunakan isim isyarah yang untuk mu'annas. Contoh isim yang mu'annas adalah anggota badan yang berpasangan, ada kanan, ada kiri. Contoh udhunun, telinga. Telinga itu kan ada telinga kanan, ada telinga kiri, maka dihukumi mu'annas. Karena udhunun mu'annas, isim isyarahnya ambil yang mu'annas, yaitu hadhihi udhunun. Nggak boleh hadha udhunun, ya nggak boleh, ya harus sesuai. Karena udhunun mu'annas, isim isyarahnya pakai hadhihi. Ketika semacam anfun dia mudzakkar, isim isyarahnya juga pakai mudzakkar, yaitu hada. Silahkan hafalkan dan pahamilah kaidah atau ketentuan di atas. Bersabarlah dan tidak perlu terburu-buru di dalam memahami, pahami pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Ya, semoga engkau akan mendapatkan pemahaman yang akan selalu diingat untuk selamanya. Pemahaman yang akan menancap kuat di dalam hati sehingga menjadikan hafal yang tidak lupa lagi. Dan itulah yang dimaksud dengan paham dan paham yang tidak menyisakan kebimbangan. Barakallahu fiikum. Selanjutnya, nikmatilah menu lezat berikut ini ya. Semoga engkau merasakan enak dan nikmat dalam menyelesaikannya. Berupa latihan sebagai bentuk aplikasi penerapan dari kaidah-kaidah yang sudah kita bahas tadi. Latihannya adalah terjemahkan kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab. Tarjim hadhil jumala ila lughatil arabiyyah. Ya, eh, silahkan angkat tangan dulu bagi yang ingin ikut mengerjakan ya silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Bagi yang mustami'ah ya boleh ditulis mustami'ah gitu. Ya, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Ya, ditunggu yang lainnya. Ya, yang sudah angkat tangan sebelum ditunjuk jangan diturunkan dulu ya. Setelah mengerjakan, maka silakan turunkan tangan. Baru tiga, dua lagi ya siapa? Karena ada lima untuk yang A ada lima ini. Nah, latihan pertama ada lima soal. Ya,
Ya, sudah cukup, nggak apa-apa ya. Sudah 5. Pertama, Ummu Yasmin. Perintahnya terjemahkan ke dalam bahasa Arab menggunakan kaidah yang tadi sudah kita contohkan. Ya, silakan. Yang A itu, silakan. Ad-darajatu jadidatun. Ya, ad-darajatu jadidatun. Ya, sahih, tepat sekali ya. Karena ad-darajatu mu'annas, khobarnya juga dimu'annaskan. Ya, yang sudah, silakan turun tangan. Kemudian Pak Ronald nomor 2. Ya, kamar mandi itu kotor. Nah, Al-hamamu wasikhun. Mimnya tasdid coba. Al, Al-hammamu terus wasikhun. wanya pendek. Eh, Wanya pendek. wanya pendek, Ustaz. Iya, Wasikhun. iya betul. Al-hammamu wasihun gitu ya, betul nah. Nah, Ustaz. Kemudian berikutnya Pak Fajri nomor 3. Nama Ustaz. Al-baitu man hadza. Apa tadi? Ulangi. Al-baitu man hadza. Baitnya mudhof, nggak mungkin pakai al Man. ya, nggak mungkin Naam. pakai al. Berarti apa? Baitu man hadza. Sahih. Baitu man Naam. hadza, rumah siapakah ini? Siapakah ini? Baitu Naam. man hadza, betul. Nah, sahih seperti itu ya. Naam. Kemudian Ibu Rini nomor Baitu 4. man hadza. Ya, ini kaki dan ini mulut gitu ya. Hadihi hadihi rij, rijalun Ya, rijal hadhihi. hadihi rij, rijal rijal Ya, jimnya disukun gitu ya. hadihi hadihi rijalun hadihi Betul, betul. hadihi rijalun wa hada famun. Ya, sahih tepat sekali ya. Ini kaki dan ini mulut. Hadhihi rijlun wa hadza famun. Sahih. Ya, Bukan Ustaz. turunkan yang sudah. Ibu Sukihati nomor 4. Nomor 4. Nomor 5. Nomor kok. Nomor apa? Nah, Ustaz. Ya. Hadihi sa'atun wa hada miftahun. Itu bukan bukan ini. Itu kunci apa? Eh, wa hada Itu apa kalau itu? Kalau ada kan ini. wa wadhalika miftahun. Ya, sahih ya. Hadhihi sa'atun wa dzalika miftahun. Ya, betul. Kemudian kita lanjutkan. Wah, ini gampang banget ini. Benar atau salah kalimat berikut ini? As-sahihatun hadhil jumalu am ghairu sahihatin. Ya, jadi sebutkan benar atau salah. Kalau salah, benarnya bagaimana gitu ya. Kita lanjutkan yang belum tadi siapa? Ibu Sugiyarti ini sudah belum? Ibu Sugiyarti tadi ya yang barusan ya? Apa Eh, belum? Belum ya? sudah Ustaz. Sudah ya. Ibu Sulfa silakan Ibu Sulfa nomor Naam Ustaz. 1. Cuma sebutkan gini, kalau benar sebutkan sohihah, kalau Ya, salah ghairu sohihah gitu. Ya, silakan. hadza syamsun khata Ya, khoto, wa boleh kita pakai khoto. wa Benarnya gimana? sahih hadhihi syamsun. Iya, harusnya hadhihi syamsun karena syamsun adalah mu'annas. Betul, Naam. Ya, silakan Ibu Sukartini boleh ya nomor 2. Yang lainnya silakan menyusul angkat tangan lagi, silakan. Hadihi ummun Muhammadin. Ummu bukan umun. Hadihi ummu Muhammadin sahihah. Ya, sahihah tepat sekali. Kemudian Pak Ronald nomor 3. Nah, Ustaz.
Mil'aqatu man hadza. Apa? Benar apa salah? Salah Ustaz. Ya. Yang benar gimana? Mil'aqatu man hadhihi. Nah, sahih ya. Jadi yang tepat mil'aqatu man hadhihi ya, sehingga yang ini adalah salah atau khoti'ah atau ghairu sahih. Kemudian Pak Fajrin nomor 4. Al-babu mughlaqun. Gimana? As-sahihah. Nah, sahihah ya. Sahih. Kalau sudah betul ya nggak perlu ditanya salahnya gimana ya. Tapi kalau salah ya perlu ditanya betulnya gimana. Ya, kemudian nomor 5 Ibu Rini. Nih nomor Naam 5. Ustaz. Sa'atu aliyin jamilatun. Sahih. Ya, sahih ya, tepat sekali. Ya, karena sa'atu mu'anas maka jamilatun Atun. gitu. Nah, betul ya. Kemudian yang ketiga, isilah titik-titik berikut ini dengan kata yang sesuai. Imla'il faraghati bi kalimatin munasibatin. Ya, jadi tugasnya ini ada titik-titik diisi dengan yang pas gitu. Hmm, Ibu Silva boleh nomor 1. Nah, Dan Ustaz. yang lainnya menyusul angkat tangan pada Nah, ya. hadza ibnun wa hadhihi ibnatun. Ibnun, ibnatun itu hamzah wasol nggak boleh dibaca karena di Oh, tengah kalimat. Jadi hadza ibnun wah wa hadhihi ibnatun. ya sahih betul ya seperti itu. Naam. Kemudian Pak Ronald boleh nomor 2 Naam Ustaz. ya. Baqaratu man hadhihi. Baqaratu man hadhihi sahih. Pak Sahih. Fajrin nomor 3 As-sayyaratu jadidatun. sahih. As-sayyaratu Naam. jadidatun. Ibu Rini nomor 4 Eh, Fa- Fat Aliyun Aliyun Jamilun. ya sahih tepat Aliyun Jamilun betul naam ya. Kemudian nomor 5 siapa ini belum kelihatan. Siapa? Dibuka mikrofonnya boleh kalau belum tahu cara angkat tangan. Ya, Ibu Zulfa, ayo nomor 5. Ya, silakan Ibu Zulfa yang nomor 5. Hal hadza qamisun Apa la tadi? dzalik. Apa tadi jawabannya? Yang kelima. Iya, Ahadza qamisun la nah, dzalika min mindilun. ya tepat ya. Jadi diisi dengan ahada qamisun la dzalika mindilun. Ya. Kemudian Ummu Yasmin nomor 6. Man hadhihi tolibatun. Ya, sahih. Man hadhihi talibatun. Betul ya. Kemudian nomor 7 Ibu Sugihartini. Paham Ustaz? Ma hadihi miqwa. Ya, hadhihi mikwatun gitu ya. Betul. Hadhihi mikwatun. Kemudian nomor 8. Siapa? Ibu Zulfa nggak apa-apa nomor 8. Al ghurfatu
wasi'atun. Al-ghurfatu wasi'atun. Betul, tepat sekali. Nomor 9. Siapa? Mungkin ada yang ingin mencoba. Ya, Pak Ronald. Boleh, Pak Ronald. Nah, Ustaz. Hadihi bintul mudarisi. Yang ini nomor 9 dulu. Oh, nomor 9. Hadihi kidrun. Hadhihi kidrun. Betul, sahih. Nah, Terakhir, apa tadi ya? Yang buka. Ibu Rini boleh, ya. Ibu Rini. Nomor 10. Apa nih, Ustaz? Ini tulisannya hilang, Ustaz. Oh, Sebentar, Ustaz. Enggak, saya yang ini. Sebentar, Ustaz. iya, Ah, silakan cari ya, dulu ya. sudah. Eh, bin, eh, pintu Titik-titik ah pintu mudah. hadihi hadihi pintul mudarisi Iya, sahih ya. Hadhihi bintul pintul mudarrisi. mudarisi. Ya, betul. Naam. Ya. Nahnul muslimina Ustaz, nuhibbul lughatal arabiyyah. Ustaz, tadi kidrun itu hazihi, Ustaz, bukan Ya, hadhihi. kidrun adalah muannas ya sebagaimana sudah diterangkan Oh, sebelumnya. afwan, Ustaz. Panci Afwan, itu apa? terhitung muannas ya. Sebagaimana Syamsun terhitung mu'annas. Mu'annas yang tidak ada tandanya. Tandanya Hmm, apa? Enggak ada tandanya. Jadi dihafalkan, diturun mu'annas. Syamsun juga mu'annas. kidrun itu bukan periuk, Ustaz. Periuk bisa, panci bisa, enggak masalah. Oh, dihukumkan mu'annas, Ustaz. Ya, dihukumi mu'annas. Nah, jazakallah. Ya, kami orang-orang Islam mencintai bahasa Arab. Ya. Gimana? Cukup atau tambah satu lagi? Hah? tambah lagi, Ustaz. Kalau bisa. Gimana? Tambah lagi kalau bisa. Tambah lagi satu lagi ya, ya nggak masalah. Kita lanjutkan materi faidah Durusul Lughah Al-Arabiyah jilid 1 pelajaran 6 bagian yang keempat. Ya, pada bagian keempat ini akan kita sampaikan satu faidah yang merupakan faidah terakhir dari pelajaran ke-6 yaitu apa? Tentang penggunaan huruf jar atau huruf khafat berupa lam. Nama hurufnya lam, tulisannya li. Jadi kalau huruf yang satu huruf dengan cara sebut nama hurufnya yaitu lam. Ya tulisannya kan al-lamu gitu. Ya, namanya al-lamu, tulisannya li. Huruf lam itu bermakna milik atau untuk. Kadang ya milik, kadang untuk tergantung apa? Konteks kalimatnya. Huruf lam yaitu tulisannya li sebagaimana huruf jar yang lainnya, yaitu menjadikan lafadz yang setelahnya dibaca dengan khofat atau kasroh. Misal gini ya, misal. Kita akan mengatakan setrika ini milik Khalid. Maka al-miqwatu li Khalidin, gitu ya. Al-miqwatu li Khalidin. Setrika ini miliknya Khalid. Maka lafadz Khalidin dia dibaca dengan khofat atau kasroh. Kenapa? Karena didahului oleh huruf khofat berupa lam. Ya, sehingga nggak mungkin ada li kholidun yang nggak mungkin. Atau li kholidan tidak mungkin. Pasti kasroh. Karena dia adalah salah satu dari huruf jar atau huruf khofat. Contoh yang lain misal kita mengatakan milik siapakah jam ini? Jam ini miliknya Ali. Liman sa'atu as-sa'atu li aliyin gitu. Liman sa'atu milik siapakah jam ini? As-sa'atu li aliyin. Jam ini miliknya Ali. Ya, maka aliyin dibaca kasroh karena ada lamnya ini ya. Contoh lagi, milik siapakah ini? Ini miliknya Yasir.
Liman hadhihi liyasirin. Ya, milik siapakah ini? Yaitu maksudnya adalah eh, ini masih secara umum ya. Liman hadhihi, milik siapakah ini? Hadhihi liyasirin. Ini miliknya Yasir. Maka bisa dilihat Yasir dibaca dengan kasroh karena didahului oleh huruf lam. Huruf yang satu huruf, cara penulisannya dengan digabungkan. Ya, kita akan menulis misalnya li ditambah Hamid, ya, tambah Hamid. Maka menjadi tulisan digabung li kemudian Hamidin gitu. Ya, bukan dipisah ya, bukan dipisah. Ya, bukan seperti ini ya, linya sendiri ya. Apa? Oh, ini motongnya. Gini ya, bukan. Ya, bukan seperti ini. Tapi karena lam itu satu huruf, cara nulisnya digabung seperti ini. Ya, itu tinggal dikiaskan kepada yang lainnya. Kemudian kita langsung ke latihan, yaitu tentang lam. Ya, tentang apa? Penerapan huruf lam. Pertama, terjemahkanlah kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab. Ya, kita berikan kesempatan siapa? Silakan angkat tangan terlebih dahulu. Ya, Pak Ronald nomor 1. Dibaca dulu soalnya ya, dibaca dulu. Oh ya, Ustaz, baik. Segala puji milik Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Ya, sahih. Alhamdulillah. Ya, betul. Nomor 2, Ibu Sugihartini. Ya, Ustaz. Kuda ini miliknya Pak Tani. Al-hisanu lil falahi. Sahih, tepat sekali. Pak Fajrin nomor 3. Ad-darajatu liabbasin. Ya, ada rojatu li Abbasin. Basin. Kemudian Ummu Yasmin nomor 4. Nah, Ustaz. Liman Ya, liman liman hada milik siapa rumah ini? Liman hadal bait liman hadal baiti liman hadal baitu Ustaz. ya, ya. Liman hadal baitu. Da baitu. Ya, ya. Jadi misalnya tanpa hada itu juga sudah bisa ya. Limanil bai. Limanil baitu. Nah, itu. Sudah artinya milik siapakah rumah ini gitu ya. Tapi kalau mau tambahkan hada ya juga boleh ya hukumnya. Boleh. Misalnya mau tambahkan hada. Liman ya jadinya liman ya. Liman hadal baitu boleh. Nah, berikutnya nomor 5 ya. Nomor 5 Pak Ibu Zulfa nomor 5 ya. Nah, Ustaz. Hada li Hamidin wa dzalika li Muhammadin. Ya, sahih. Hadza li Hamidin wa dzalika li Muhammadin. Ya, betul. Nah. Ya, kemudian latihan yang B, tarjim hadhil jumala ila lughatil Indonesia. Terjemahkanlah kalimat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia. Ibu Rini nomor 1, silahkan. Liman hada dzalika li Sa'idin. Artinya, Milik siapa ini? In ini dalik itu milik Said. ya sahih. Milik siapakah ini? Itu milik Said. Kemudian Pak Ronald nomor 2. Baik, Ustaz. Limanil kolamu. Langsung artiin, Ustaz. Iya, dibaca dulu nggak apa-apa supaya ada. Oh,
Al-qalamu li Zaidin. Ya, artinya Milik siapa pena ini? betul. Pena ini milik Zaid. Ya, sahih ya. Ya. Nomor tiga. Nomor tiga, Ibu Sugihartini boleh. Ya, Ustaz. Lillahil masyriku wal maghribu. Artinya, Milik Allah timur dan barat. ya sahih milik Allah lah timur dan barat. Ibu Rini, Ad-darol jatuh li 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 ya amarin. artinya, Eh, sepeda itu sepeda itu milik Amar. ya sahih betul. Naam barakallahu fiik. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. siapa ini yang belum? Ibu Sugihartini boleh ya Ibu Sugihartini. Nomor lima. Ustaz. Al-baqaratu lil falahi. Sapi itu milik petani. Ya betul. Nah, kemudian latihan yang ketiga, buatlah 3 buah kalimat menggunakan huruf jar berupa lam. Kawin salah satu malin bisti'mali harfil jarri lam. Ya, jadi untuk yang ini, ya untuk yang ini eh, silahkan. Tidak harus 3 orang. Kalau mau semuanya buat kalimat juga boleh. Ya, siapa? Siapa dulu? Intinya buat kalimat pakai huruf lam ya, yang artinya milik. Contoh, li Zaidin qalamun itu contoh simpel gitu ya. Zaid memiliki pena gitu. Silakan. Ibu Rini, Ibu Sigartini, silakan nomor satu. Bukan nomor satu. Silakan buat kalimat ya, pakai lam, ngarang sendiri ya. Al-kitu li Khalidin. Artinya, Al-kitu li Khalidin. artinya Kucing itu milik Khalid. ya betul, naam. Kemudian Pak Ronald, silakan buat kalimat. Miftahul Miftahul babi li Fatimata. Ya, betul. Miftahul babi di Fatimata. Sahih. Kemudian Ibu Zulfa, silakan buat kalimat. Al-baitu li auladin. Al-baitu li auladin. Betul. Ummu Yasmin, silakan buat kalimat. Al-bait al-ghurfatu li hamidin. Al-ghurfatu li hamidin. Betul. Ibu Rini mau buat kalimat, silakan. Oh, nah, Ustaz. Lima lima nil lima nil eh apa itu? Saya lima lima nisaya roti. Ti atau tu. Gitu. Astagfirullah. Nah, Ustaz. Lima nisaya rotu Ya, asayaratu li Fatimat Fatimata ya, di Fatimat Fatimah. Fatimata. Betul. Nah, Pak Fajrin, silakan buat kalimat. Al-kitabu li Muhammadin. Sahih Al-Kitabu li Muhammadin. Ibu Zulfa, silakan buat kalimat. Ya, Ibu Zulfa, silakan kalau mau membuat kalimat. Al-bustanu li fallahin. Ya, dari Al-Bustanu Ifalahin. Masih ada yang ingin membuat kalimat? Ya, siapa? Ibu Din sudah. Ya, berarti sudah selesai untuk pelajaran 6 bagian 4. Adapun pelajaran 6 bagian 5 itu untuk mengerjakan seluruhnya ya, seluruhnya yang ada di buku Durusuluhoh, maka insya Allah untuk pertemuan berikutnya gitu. Ya, sebelum ditutup kita berikan kesempatan mungkin ingin atau mungkin ada yang ingin bertanya, silakan.
Bukan Ustaz, mau nanya, Ya, kalau huruf jar lam kalau bersambung dengan domir gimana Ustaz? ya, dia menjadi fathah ya. Jadi kalau bersambung dengan isim dhohir kasroh, bersambung dengan domir jadi fathah. Lahu lahu ma lahum gitu kan. Laha lahu ma lahunna. Laka lakuma lakum. Laki lakuma lakunna. Li ya, kalau yang mutakalim ya kasroh ya, bukan lai tapi li lana gitu. Nah, masih ada silakan kalau ada pertanyaan. Nah, bertanya Ustaz. Silakan. Tadi untuk yang kidrun itu kan mu'anas ya. Iya. Mas biasanya kan memiliki tanda tak marbutoh atau tanda alif taknis mamdudah dan yang berpasangan. Untuk yang kidrun ini tanda mu'anasnya apa Ustaz? Ya, tadi sudah Ana sampaikan, Kidrun, Syamsun itu isim mu'annas yang tidak ada tandanya. Jadi jangan ditanyakan tandanya apa, karena tidak ada tandanya, gitu ya. Caranya hafalkan, oh Kidrun mu'annas, Syamsun mu'annas, gitu. Jadi Nah, kalau ditanya apa tandanya, enggak ada tandanya. Dia adalah isim mu'annas yang tidak ada tandanya. Nah, namanya Sama'i, namanya ya. nah, Ustaz, jazakallah khair. Oh, iya. Ada lagi silakan. Apa Ustaz? Silakan. Untuk Ardun juga dia mu'anas ya Ya, Ustaz? mardun muannas betul. Nah, Ya. itu juga sama'i ya, mengikut kepada nas yang ada. Berarti kalau yang itu Ustaz merujuk dalilnya ya mungkin seperti wasyamsi wa duhaha. Berarti asyam Ya, Allah jadikan muannas. ya Wal itu. qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Berarti an-nahar juga muannas ya Ustaz. Kata siapa? Jadi apa rujukannya berarti karena Allah yang sudah Enggak, kata siapa? nampil. An-nahar muannas. Bagaimana Ustaz? Dari mana an-nahar muannas? Enggak. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan Komar mudzakkar. hmm? Komar wal qamari mudzakkar. idza talaha. Komar kan mudzakkar sehingga tala, tala itu fiil untuk mudzakkar. Talaha haknya itu Kalau hanya kan hak. kembali ke asumsinya. Oh gitu. Iya harus dilihat i'rabnya Oh, itu setiap ayat oh gitu. Masya Allah. Oh, jadi nahar itu muzakkar. Mudzakkar kan. Komar juga. Komar mudzakkar. Wat samsi wa duha wal Lihat qamari. fiilnya ya, lihat fiilnya. Idza talaha. Talah. Ya, Hmm. itu lihat i'rabnya. Kalau itu Nah, oh, lihat Ustaz. i'rabnya ini Oh marjinya ke gitu ya. apa gitu. Nah, Kalau jazak. fiilnya pakai mudzakkar berarti mudzakkar. Fiilnya pakai muannas ya muannas gitu. Nah, ada lagi.
Ya, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Silakan nanti di murojaah lagi. Kalau ada yang mungkin masih ganjalan di hati ya, boleh ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Ya, Insyaallah. ya kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Atas kekurangan yang ada, ya ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Tutup dengan kafarah majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu Subhanallah. an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah Ilal liqa. khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Afwan.